Sad Adnan kemana Sad Adnan supir. Oh, ini kudu supiran kan dia. Karena mah keluar kota nyupiran sorangan. Hayah orang kawitan tos tabuh 8 langkung tuh. Siap orang ngulang, orang majeng materi. Ye upami nuju nincak materi mah orang majeng lalaunan. Jadi sakali deui orang ulang, Al-Quran itu isinya hanya 3, isim, fi'il, dan huruf. Tentunya saya tidak perlu menerangkan apa isim, fi'il, dan huruf, sudah sangat paham ya. Jadi tulisan Al-Quran hanya isim, fi'il, dan huruf. Kalaulah isim, fi'il, dan huruf yang ada di Al-Quran berserakan begitu saja, tidak diatur penempatannya, bukan tidak bisa dibaca daya harokatan ngan mual kaharti. Kalau isim, fi'il, dan huruf berserakan begitu saja, supaya dapat dipahami, maka isim, fi'il, dan huruf yang ada di Al-Quran disusun menjadi jumlah atau kalimat. Yang jumlah itu terbagi 2, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Berarti dapat kita simpulkan sekarang, Al-Quran isinya jumlah. Al-Quran isinya jumlah, baik fi'liyah atau ismiyah, yang bahan-bahannya isim, fi'il, dan huruf. Apa jumlah fi'liyah? Nah, ini pahamkan apa jumlah fi'liyah? Jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il, baik fi'il madi, mudhari, atau amr, karena di amr pun ada fa'ilnya. Itulah jumlah fi'liyah. Atau jumlah yang tersusun dari fi'il dan naibul fa'il, baik fi'il madi atau mudhari. Tidak ada amr, karena di amr tidak ada majhul, tidak ada naibul fa'il. Paham jumlah fi'liyah? Paham jumlah fi'liyah? Jadi Al-Quran teh isina teh ngang jumlah fi'liyah dan ismiyah. Fi'liyah, fi'il, fa'il. Fi'liyah, fi'il, naibul fa'il, beri nama, itu namanya jumlah fi'liyah. Jumlah yang kedua yang sedang kita pelajari, jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar mubtada. Apa mubtada? Isim marfu di awal kalimat yang diterangkan. Khobar mubtada, isim marfu setelah mubtada yang menerangkan. Al-Baqarah ayat 19 di sana di beuna bujurna. Wallahu muhitun. Wallahu muhitun. Allah itu naon? Muhitun, meliputi. Kalimat muhitun terasa menerangkan Allah. Berarti Allah jadi mubtada, muhitun dibaca marfu, khobar mubtada. Allahu muhitun disebut saja jumlah ismiyah karena tersusun dari mubtada dan khobar mubtada. Kemudian kemarin disampaikan mubtada wajib ma'rifat, baik ma'rifat dengan alif lam seperti Allahu muhitun,
Allah ma'rifat karena ada alif lam, atau ma'rifat karena nama orang. Muhammadun, muhitun, Muhammad juga ma'rifat dengan sebab dia nama orang. Atau ma'rifat disebabkan domir, kata ganti. Huwa muhitun, huwa dia ma'rifat dikarenakan domir. Jadi pahamkan dua itu, jumlah piliyah dan jumlah ismiyah. Itulah isi Al-Quran ngangsak itu, piliyah dan ismiyah. Ada pertanyaan dulu karena kita sedang membahas materi. Kita usahakan setiap pertemuan nambah materi. Ada pertanyaan terutama di jumlah ismiyah yang sedang kita pelajari, jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar mubtada. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Antum ta'lamuna, antum kan mubtada, kalian naon, ta'lamuna mengetahui. Terasa kalimat ta'lamuna menerangkan antum, berarti antum jadi mubtada, ta'lamuna jadi khobar mubtada. Khobarna pi'iyah, ya bisa pi'iyah, karena nanti khobar terbagi tiga, ada mufrad, ada jumlah, ada syibhul jumlah, nanti masuk dalam pembagian khobar. Ada yang mau ditanyakan? Apapun yang mau ditanyakan harus ditanyakan. Ketika ada sesuatu yang ingin ditanyakan harus ditanyakan. Bahasa Arab kudu bray, kudu ngemplong, temenang aya ganjalan-ganjalan. Kakara diapalkeun. Lamun aya ganjalan-ganjalan rek kumaha ngapalkeunana. Jadi kudu paham, betul-betul paham. Siap, saya ulang nih, mau diulang deh pertanyaannya. Adakah pertanyaan? Tidak ada? Awas tong era naroskeun, teu era naroskeun. Paham? Daya? Oh, daya terus. Siap. Orang lanjutkan materinya. Pembagian mubtada. Pembagian mubtada. Pembagian mubtada. Definisi mubtada sudah, aturan mubtada sudah tersampaikan. Sekarang pembagian mubtada wajar dibagi karena definisi dan aturannya sudah disampaikan. Tak kita lamun dina Al-Qur'an mubtada teh kabagi, urang bagi ayeuna. Mubtada terbagi dua. Mubtada terbagi dua. Siga fa'il emu teu fa'il. Fa'il naibul fa'il kan kabagi dua, aya dohir aya domir sami mubtada ge. Mubtada terbagi dua, satu zohir, satu zohir, siga fa'il we jeung naibul fa'il gitu. Sok kurang paparinan arahan. Satu zohir. Apabila mubtadanya zohir, apabila mubtadanya zohir, gunakan salah satu isim di antara 9. Apabila mubtadanya zohir, gunakan salah satu isim di antara 9. Emu teh isim nu mana? Mufrad dugikeun kalayan sorry, baheula kurang diajar. Dalam kondisi marfu. Jadi kalau mubtadanya dohir gunakan isim di antara 9. Kaimut mufrad dugi kalayan sorif dalam kondisi marfu karena mubtada wajib marfu. Contoh misalnya
Al-muslimu. Al-muslimu isim di antara 9 bukan? Isim mufrad kan? Al-muslimu isim mufrad. Yusolli. Al-muslimu yusolli fil masjidi. Orang muslim itu yusolli sedang sholat fil masjid di dalam masjid. Sok seratalah contohnya ke orang terangkan. Langsung keharup ke surya yang aku ngorak kene. Al muslimu yusolli fil masjidi. Orang muslim itu yusolli sedang sholat di dalam masjid. Orang muslim itu naon yusolli sedang sholat. Kecap yusolli terasa menerangkanmu muslim. Fil masjidi fi di dalam masjid. Awas sakali deui diajar jeung anak mah teu kenging teu kahartos. Aya bentuk patarosan naon wae ge taroskeun. Diajar teh lain jeung batur jadi tong era naroskeun. Al muslimu yusolli fil masjidi. Sok saratelah orang terangkeun. Orang muslim itu yusolli sedang, yusolli kan fil mudhari sedang sholat di dalam masjid. Mau balik deui sih di ditu cuk urang mah teu bulak-balik cicing di hareup. Kita anak nulis kahareup deui. Sigana mah min Mbah Surya teh kudu make kacamata. Kudu dipariksa. Nah, hatu teh dipake sieun disebut cenglung meureunna. Lamun min teh dipake mah teu awas atuh. Min 2 mah cukup atuh gede atuh. Make motor uyuhan bisa da poek. Atau syaratna siap ayeuna perhatoskeun teh keng anu ngopi ayeuna teh tong hilap nuju ngabahas macam-macam mubtada atau pembagian mubtada kabagi 2 nu kahiji dohir. Apabila mubtadanya dohir gunakan salah satu isim di antara 9. Ini kebetulan mufrad. Ya mungkin musana, mungkin jamak muzakkar salim. Nanti tergantung yang munculnya. Jangan lupa dalam kondisi marfu. Karena mubtada wajib marfu seperti marfunya fa'il dan naibul fa'il. Al muslimu mubtada tah isim marfu di awal kalimat. Diterangkan cikaraos teh. Orang muslim itu sedang sholat. Berarti yusolli itu menerangkan orang muslim. Berarti ieu mubtada ieu khobar. Ini mubtadanya terkategori dohir karena bukan domir. Dohir teh lawannya domir. Paham? Al muslimu yusolli fil masjidi jumlah bukan. Jumlah bukan. Rek nyebut qop jumlah heug. Lain ge tina naon lamun jumlah sebutkeun jumlah naon, lamun lain jumlah kunaon bet lain jumlah. Apapun jawabannya biasakan disiplin harus punya alasan. Jumlah bukan? Jumlah naon ngaranna? Ismiyah. Emang jumlah sabaraha 2? Fi'liyah dan ari jumlah naon? Apa ti mana? Definisi tong nuruhkeun kan itu definisi.
Ada mubtada dan khobar tak itu definisi. Itu naon sih dudukan kana bor. Untuk apa diberikan definisi? Sebutkan karena ada atau tersusun dari mubtada dan khobar mana mubtadana? Dohir domir. Apa di mana dohir? Bukan domir gitu ya. Siga fa'il. Siga naibul fa'il bukan domir. Paham? Paham? Sok, mun paham nomor 2. Domir. Aya nama mubtadana domir. Ieu tiasa dihapus ya? Hapus. Ayeuna mubtadana domir. Inilah maksud saya, mudah-mudahan metode saya pas gitu di masyarakat. Kapan kita menerangkan domir? Jadi tong prematur. Nih saya sekarang akan menerangkan domir munfasil di dia waktunya. Karena disinilah dibutuhkannya. Gimana di awal kena yang diajarkan domir. Kita ngapalkan huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Jangan naon eta teh duka tuh kita ngapalkan. Jadi tidak terasa karena belum atau tidak teraplikasikan. Kayak pas butuh diterangkan. Siap, domir. Nah, domir teh katakan, saya rasa membedakan dohir dan domir tidak seperti cenglung dulu gitulah. Ayo sudah sangat paham mana dohir, mana domir bisa. Siap, domir teh kata ganti paparinan keterangan sareng arahan melangkung kahartos. Apabila mubtadanya domir gunakan salah satu. Apabila mubtadanya domir, gunakan salah satu domirun munfasilun. Nutos juga naon domir imam munfasil, kuana ke diserat. Gunakan salah satu domir munfasil. Sok serat. Apabila mubtadanya domir, gunakan salah satu domir munfasil di antara 14. Sami sigahu ari nerjemahkeun mah sigahu tapi bentong hu makan domir munfasil huwa aya teh domir munfasil namina. Huwa huma hum hiya huma hunna anta. Anti itu sami jeung ki gitu lah. Ana nahnu. Nah, itu domir munfasil ai nerjemahkeun mah siga huhumahum. Anta antuma antum. Anti antuma antuna. Ana nahnu. Ana teh saya. Nahnu teh kami. Sok serat heula. Sih dirinya nyarana jeung Pak Guru tah dina eta tong mundur di ka tukang meni geugeut jeung Rudi teh yang deukeut we jeung Rudi. Huwa huma hum kamari mah huma hum
hiya ima huwa huma hum, hiya huma huna anta antuma antum, anti antuma antuna ana nahnu. Anta mah nu mana? Ya, anta, anta teh kamu laki-laki, antuma antum, anti antuma antuna ana nahnu, saya kami. Biasa orang ketiga, orang kedua, orang pertama, biasa. Sami, antuma bade istri bade pamagat sami. Nah, apalkeun kayaknya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna. Atau syaratna? Hah? Antuma kamu berdua. Sami badai laki-laki badai perempuan. Antuma teh kamu berdua laki-laki atau kamu berdua perempuan, ke ninggal laki perempuan tinggal di hobarna. Nya tinggal di hobarna ada beda kan ai mubtada hobar teh kedah draw. Antuma muslimani. Oh laki. Antuma muslimatani awewe. Ari ningali antuma nama bisa laki bisa perempuan. Ketinggal di hobarna laki-laki atau perempuan, sebab mubtada dan khobar teh kan kena draw, laki-laki laki-laki, mufrad mufrad, musana musana, jama jama. Siapa nama perhatikan lamun tos nyerat wayana apalkeun ieu. Jadi nu kadua mubtadanya berupa domir, berupa kata ganti. Apabila nanti buktikan di Al-Qur'an, apabila mubtadanya domir, gunakan salah satu domir munfasil. Nu mana? Atau orang butuhna nu mana? Ana muslimun, saya orang muslim, bisa berarti ana jadi mubtada. Ana muslimatun boleh, karena ana mah bisa laki bisa perempuan. Orang pertama ana dan nahnu bisa laki bisa perempuan. Ana muslimun, saya seorang muslim laki-laki. Anak muslimatun boleh, saya seorang muslim perempuan. Nahnu muslimuna, nahnu muslimuna, kami orang-orang muslim laki-laki. Boleh perempuan? Boleh. Nahnu muslimatun, pakai jamak muannas salim, kami perempuan-perempuan muslim. Jadi kalau mubtadanya domir, gunakan salah satu domir munfasil. Urang contohan khobarna muslim we. Huwa muslimun. So kurang baca tidak kedah draw lalaunan. Mufrad muslimun, khobarna muslimun. Baca lalaunan. Huwa muslimun, huma muslimani, hum muslimuna, hiya muslimatun, huma muslimatani, hunna muslimatun. Jamak muannas. Anta sami jeung ieu, anta muslimun sami deui. Antuma muslimani, antum muslimuna, anti muslimatun, antuma muslimatani, antunna muslimatun. Anak muslimun, anak muslimatun, bisa perempuan. Nahnu muslimuna, nahnu muslimatun. Biasa tuh gitu. Biasa kan orang pertama mah bisa laki bisa perempuan. Bisa paham matak dina Al-Qur'an, ulaika humul muflihuna. Hum jamak teh. Huwa al-muflihu, huma al-muflihani, hum al-muflihuna, mereka orang-orang yang beruntung. Draw.
hum laki-laki, hum jama, al muflihuna laki-laki serta jama. Biasakah paham? Biasakah paham? Sok buka dina Al-Qur'an, lamun aya mubtada berupa domir eta teh pasti domir munfasil. Bahkan bisa dikatakan apabila ada salah satu domir munfasil, paham? Salah satu domir munfasil tong ragu habak mubtada 99%, kebayang 88% lobana dia akan jadi mubtada. Anu 1% mana kedeui lah pergi 1%. Tak lamun panggih jeung domir munfasil tong ragu habak mubtada. 1%-nya bukan mubtada. Engke nu 1% mah gampang. Jadi lamun panggih jeung domir munfasil teh mubtada. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum antum mubtada haula'i bakal jadi khobar. Jadi lamun aya domir munfasil dina Al-Qur'an muncul habak mubtada kewajiban orang tinggal pilarian khobar. Kahartos mubtada kabagi dua, aya dohir aya domir. Apakah namun ayat domir gunakan ieu? Tong sakali-kali nyarita hu muslimun, aduh jeung make hu segala. Ari hu jeung huwa artina sami teh? Sami, beda peruntukannya, namanya pun beda. Hu mah domir muttasil, huwa mah domir munfasil. Der nyarita teh make ka. Ka teh kan kamu ya? Hal pakai hal teh bertanya hal ka muslimun, aduh gagah gitu teh nyarita euy cik atuh tong make ka mun rek jadi mubtada mah pake domir munfasil. Ka teh sami jeung anta teh, ari ka teh sami artina sareng anta teh sami, tong make ka atuh mubtada mah ngake domir munfasil. Hal anta muslimun, hal anta muslimun, apakah kamu orang muslim? Naam, ana muslim. Betul, saya orang muslim. Jadi tong make ka atuh. Ustad atuh mun ini cerewet berege seeutik kan anta jeung ka teh artina sarua. Mohon pala badinya nama penggunaan peruntukannya beda. Kapaham dugi ka dieu? Jadi tong coba-coba make ka dalamun mubtada domir mah gunakeun domir munfasil, entong domir mutasil nya ge hartosna sami teu kenging. Aya nu ditarosieun deui ka dieu menentukan anta itu dari mana? Ya dari klasifikasi. Ketika anta itu tidak ada hal titik muslimun ya kudu anta geus sianana. Karena tahu bahwa yang kita butuhkan mubtada. Misalnya hal titik-titik muslim kan butuh mubtada, kan muslim khobar butuh mubtada. Pertanyaan apa? Kak mah mungkin karena ketika mah mungkin ka apabila mubtadanya domir gunakan domir munfasil. Iya ari domir naon ieu? Ieu mah domir mutasil. Can kahatikeun ataupun lah. Saya tidak naon? Belum tahu domir mutasil. Kala. Cik baronila kala. Kan saya belum tahu bahwa titik-titik hal, titik-titik muslimun teh anggap saya belum tahu bahwa itu domir muntasil. Kalau udah tahu domir muntasil mah ya udah ambil dari sini. Nah, untuk tanda apa yang bisa saya jadikan tanda bahwa itu domir muntasil? Kan ari domir munfasil dengan mutasil mah beda. Beda apa? Eta ngaranna lamun mutasil ya. Huma, hum. Ya, itu mah tasrifna. Itu teh domir mutasil namanya, huma hum teh. Maksud saya teh kan
Cara membedakan kalimatnya mungkin. Kela. Hah? Kuma teh kuma. Mungkin maksudnya nah beranta ya karena yang ditanyanya kamu gitu kan itu pertanyaannya. Bukan, kayaknya bukan kadinya. Nah buat anta, nah teu antum gitu mah. Bukan. Kan parodi nah beranta atau ka gitu nah buat kamu karena kepentingannya bertanyakan apakah kamu seorang muslim. Yang menentukan tak sekarang pertanyaan Kela. kenapa tersebut Kumaha atuh. Bingung sorangan naon kan antepkeun kumaha naon kumaha. membedakan kalimat Mubtada. Cara membedakan kalimat. Kumaha maksudnya untuk kapan kita menggunakan munfasil, kapan menggunakan mutasil gitu? ketika tapi titik-titiknya nggak ada buka atau antara teh. Sikannya kurang hapus gitu. Iya orang hapus. Iya orang hapus, sikana hapus. Ya hapus. Ini hapus, ini hapus. Ini hapus. Ka dihapus. Terus titik-titik gitu. Terus gitu. Apa pertanyaan tadi kenapa itu harus diisi anta Ti- Tidak ka gitu. Kenapa isinya anta tidak ka gitu? Atau gitu? Kenapa kamu nggak bisa Itu cuman tandanya apa di kalimat itu teh bisa Kela kacan kaharti anak mah pertanyaan teh. kalimat. Ada kalau betul anta teh, maksudnya teh cirina kalau betul anta teh kumaha? Ya karena kebutuhannya. karena yang ditanyanya kamu laki-laki. Pakai huwa boleh nggak? Boleh. Hal huwa muslimun? Boleh. Apakah dia itu orang muslim? Boleh. Berarti kita menanyakan orang ketiga. Ya misalnya iya kenujung ngariung ya. Itu orang aneh ya, orang asing ya. Hal huwa muslimun? Mas hal anta? Hal huwa muslimun? Apakah dia orang muslim? Naam, huwa muslimun. Betul dia orang muslim. Coba nih Baroni terus terang saya belum tertangkap pertanyaannya sampai saya tidak bisa menjawabnya gitu. jadi ayo kalimat itu teh anggap saja domir munfasil dan domir munfasil kita belum tahu karena kita sedang membahas domir munfasil Pola. Anggap saja domir mutasil dan munfasil kita belum tahu. Terus kan. ketika muncul hal titik-titik muslimun Mau bisa ngesian. Ya mau bisa ngesian. Kalau anggap kita domir mutasil dan domir munfasil belum tahu atau belum dikenalkan, mau bisa ngesian titik-titik. Aduk-adukan gitu. kita sudah tahu Nah ini jadi sudah tahu ada, tadi belum tahu ada. karena tidak tahu benar tidak Nah ini tadi sudah tahu, ada jadi tahu kuma. karena kita sedang membahas domir munfasil Mm-mm. ya otomatis harus mengambil dari tasrif ini Heeh. kata nah yang menentukan Bahwa kita membutuhkan itu munfasil teh Apa? yang bisa saya lihat dari Iya, karena muslimun itu khobar. dari Kenapa kita mengambil anta yang di titik-titik? Berarti satu, dengan mengambilnya anta yang mengambil sudah mengenal tentang domir munfasil. Yang kedua, tahu kebutuhan muslimun. Muslimun butuh mubtada. Adapun mengambil anta, mengambil huwa kan tidak mesti anta. Tidak pasti anta, tergantung kalimat kebutuhannya. Huwa pun boleh. Hal huwa muslimun? Boleh. Nama orang boleh. Hal Muhammadun muslimun? Apakah Muhammad itu seorang muslim? Yang jadi masalah bukan anta, bukan Muhammad, bukan huwanya. Tapi kita tahu muslimun itu khobar yang butuh mubtada. Nantinya di mubtadaan nama rek dohir, rek domir, tergantung kebutuhan. Kenapa kita memberikan mubtada? Apakah mubtadanya domir atau dohir ya? Karena muslimun khobar, butuh mubtada. Berarti harus itu mah harus drawatnya. Oh iya, jadi kembali di kandinya. Hari masalah draw bahkan sudah tersampaikan. Coba Baron betul gitu teh? harus draw. Sudah terjawab belum?
Ya kebutuhan, karena muslimun itu khobar. Siapa yang ditanyakan? Iya, Siapa yang ditanya berarti orang kedua. nanti tergantung kebutuhan kan ya. Siapa yang ditanyakan berarti orang ketiga. Kalau secara terjemah, tapi benar itu teh. Nu mana? Halka sama hal anta. Begini, hal anta muslimun dengan hal ka muslimun, apakah secara terjemah sama? Ketika tulisan salah, tong sok hayang nerjemahkeun. Misalkan gini, anak SD misalkan. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Apakah kamu seorang muslim misalnya? Kasih si orang kalian teh. Nulisna halaka. Ya. Salah saja coretkan. Coret ya. Jadi jangan suka menerjemahkan tulisan yang salah, nanti dianggapnya benar. Ya jangan dibiasakan walaupun terjemahnya sama ya, coret saja salah. Karena tidak mungkin dalam bahasa Arab ada tulisan halka muslimun. Tidak mungkin. Halaka muslimun. Bisa tapi rancu nanti. Jadi tidak boleh lah, sudah tidak boleh. Karena mubtada domir harus gunakan domir pasti disiplin kepada kaidah, disiplin kepada aturan. Jadi ketika bertanya begini, apakah tulisan hal anta muslimun dengan hal ka muslimun terjemahnya sama? Beda, salah tulisan yang kedua salah. Jadi jangan dianggap sama. Kalau dianggap sama nanti seolah-olah yang salah itu dianggap benar. Tidak boleh seperti itu. Salah. Terus ini saya rasa masalah sederhana, tapi kenapa muncul pertanyaan yang rudet gitu? Coba paham? Nih maaf nih. Masalahnya sederhana soalnya. Apakah saya yang salah nih? Masalahnya sederhana, mubtada domir, gunakan domir munfasil. Saya tampilkan domir munfasilnya. Tapi bijil pertanyaan yang rudet, maksud rudet teh, saya tidak bisa mencernanya pertanyaannya gitu. Maaf ya, bukan saya sulit menjawabnya. Aing ngajawab pun tanda gampang ngajawabnya. Tapi pertanyaannya kok sulit dicernanya. Reka mana arahnya gitu. Arah pertanyaannya tidak terarah gitu. Jadi bingung ngajawabnya gitu. Baru terus beres aja. Anggapnya beres. Jadi harus mengambil berhubung itu teh khobar mubtada, jadi kita membutuhkan mubtada. Ya gitu, itu kan yang saya sampaikan. Tah gitu. Ya gitu. Gitu. Kulantaran muslimun teh calon khobar, ari khobar teh butuh mubtada. Berarti kita teh munculkan mubtada. Apakah mubtadanya domir atau dohir tergantung alur cerita. Domirnya pun bisa huwa, domir pun bisa anta, tidak ada masalah. Nah kalau huwa muslimun dengan anta muslimun itu bukan kalimat salah, tapi terjemahnya beda. Ari huwa ma dia laki-laki, ari anta ma kamu laki. Jadi sudah jadi kepastian, sudah Grammarnya seperti itu. Kayak kumaha lamun dina Quran ya kan kejadian ya, dina Quran ya. Aya khobar, eueuh mubtadaan dibuang. Kejadian seperti itu. Aya mubtada, eueuh khobaran dibuang. Aya tulisan mubtada dan khobarnya dibuang dua nana dipikeun, mubtada dipikeun, khobarna dipikeun. Ai dua nana dipikeun mah apa di mana? Engke bakal kapanggih. Mubtada hunggul dipikeun berarti aya khobaran. Aya mubtada hunggul, eueuh khobaran. Bahkan dipikeun dua nana. Hal huwa muslimun, naam, dipikeun dua nana. Dipikeun mubtada khobarna. Lamun dikumplitkeun mah hal huwa muslimun, naam huwa muslimun, dipikeun. Apakah dia orang muslim? Naam. Betul. Betul naon? Ya betul dia orang berarti mubtada khobarnya dibuang nanti. Tak kayak majeng naam lagi dipikeun. Hal huwa muslimun, dipikeun. Udah penting makan ari bahasa mah alat komunikasi. Yang pentingnya nyambung. Mereka mana Pak Sep? Udah kan dipikeun. Tos paham? Ini sederhana, maksud saya sederhana teh lamun dohir gunakan isim yang 9. Kalau domir diarahkan gunakan domir munfasil.
Bahkan tadi saya berikan permudah, lamun ayat domir munfasil 88% habak mubtada. Habak mubtada. Nu 1% mana kedai lah pada 1% atuh. Tong ragu ayat domir munfasil habak mubtada. Lamun anu naon? Lamun naon? Iya. Kadang usana bongan teu hadir kamari. Mubtada dan khobar wajib draw. Mufrad musana jama mata dicontohan huwa muslimun draw teu. Huma muslimani draw. Hum muslimuna draw dari segi jenis kelamin dan jumlah. Ayo hal muslimun, ayo halnya jadi naon? Mohon bejaan. Ari hal mah huruf namina harful istifham. Setiap huruf apapun tidak akan pernah punya jabatan kalimat. Jadi jangan pernah bertanya iya ari huruf iya jabatanana mah boga. Huruf mah tidak akan pernah punya jabatan kalimat. La mahalallahu minal i'rab. Tak ya mahal. Tidak akan punya jabatan. Paling ke di i'rab teh hal harful istifham. Huruf untuk bertanya. Dia tidak punya jabatan. Huruf apapun tidak akan pernah punya jabatan. Kahartos pan awas. Teruskan. Hah? Istirahat lah. Lain ke situ. Tulis tadi teh kan? Sok atuh ieu antana tuh ieu antana keluarkeun deui ya. Sok. Sugan teh ngajak istirahat. Aduh ya Allah ngaji teh. Awas lamun can puas teh terus rajal heula da anage kan ngajawab deh semaksimal mungkin. Tapi kan menjawab itu sesuai pertanyaan nu kana katangkep gitu. Oh. Ya, nakiroh itu gitu. Maripat. Ya. Terus upami mubtada wajib maripat. Upami khobar nu pokok nakiroh. Kartos disebut pokok nakiroh. Aya disebut nu pokok nakiroh berarti boleh gitu. Boleh maripat. Boleh maripat. Khobar mah. Nakiroh mah umum. Maripat mah tentu pakai alif lam gitu. Boleh khobar tapi nu pokok mah nakir, nu pokoknya nu pokok, tapi boleh marifat. Ya. Kadang perintah kadang kan kayak nutu ingin kayak pun ibu ingin penekanannya salah hukum atau gitu. Perintah. Ya begini ya, karena di kita jadi kadu fikih mawayananya salah menggunakan dalil ketika istimbatul hukmi. Hadirin jamaah, sebagaimana yang telah kita pahami bahwa saum Ramadan itu hukumnya wajib. Dalilna ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, jaka sembung makan peuteuy. Eta mah lain dalil wajibna saum Ramadan. Itu mah fi'il khobariyah, itu berita. Kutiba tidak bukan diwajibkan, kutiba ditulis, ditetapkan. Kataba teh menulis, kutiba ditulis. Artinya saum itu telah ditetapkan sebagaimana dulu pun telah ditetapkan. Itu mah bukan hukum, bukan dalil wajibnya saum Ramadan. Kahanap dalil nama pamang syahida minkum syahro, tak pakai mansyarat. Barang siapa yang menyaksikan masuk bulan Ramadan pakai pak jawab fal yasum pakai lam amr, maka hendaklah saum. Tak iya dalil wajibna. Apa?
Ya sebetulnya mah kalau fi'il naibul fa'il jangan dibobotkan perintah. Itu mah khobariyah, berita. Nah kecuali nanti ada mana insya iya, dan tidak ada mana insya iya itu. Jadi ayat kutiba alaikumusiyama bukan perintah wajibnya saum Ramadan, bukan. Hanya berita bahwa tiba lagi sauma ayat. Dalil wajib manuhanap. Pamang syahida minkumus syahro palya sum tangam langolam amr. Jadi kecuali begini, kalau fi'il naibul fa'il itu bukan bobot perintah, yang pokok bukan bobot perintah. Kalau mau penekanannya gitu secara tidak bisa fi'il naibul fa'il penekanannya perintah tidak bisa. bukan maksudnya penekanannya perintah, tapi ngebobotnya kan kumaha gitu. Oh bob. Seperti mewajibkan dengan diwajibkan. Allah mewajibkan atau Allah telah diwajibkan. Gitu. Sebetulnya mah kalau bobot dan penekanan tidak ada masalah. Kalau kutiba mau diterjemahkan diwajibkan ya. Tapi saya tidak menerjemahkan diwajibkan. Begini, ketika kalimat itu maklum dimajhulkan, fa'il dinaibul fa'ilkan itu kan ya. Itu tujuannya lil ikhtisar, untuk meringkas. Sok asalnya ada tete kieu. Kataballahu alaikumusiyama. Objek. Allah, anggap terjemahnya mewajibkan ya. Allah telah mewajibkan saum atas kalian. Cik panjang mana jeung ieu? Kutiba alaikumusyamu. Panjang mana? Panjang leluhur. Untuk meringkas anu maklum dimajhulkeun. Cuman nanti pertanyaan lebih dalamnya, ari dimajhulkeun aya pailan teh, dibuang teh. Dibuang. Atau ustad ke ai pailna dibuang mah orang bingung menentukan pelakunya. Tak teh aya 5 alasan. Kenapa pail dibuang sampai muncul naibul fa'il. Tak eta mau ditaroskeun mah. Tapi tujuannya maklum ke majhul mah untuk meringkas. Kemudian saprak diringkas pailnya dibuang, orang jadi kebingungan. Mua bingung sabab dibuangnya fa'il, muncul naibul fa'il ada 5 penyebab. Salah satunya ayat eta mah lil ilmi bi. Karena orang sudah tahu siapa lagi yang mewajibkan saum mata dibuang. Ada 5 alasannya nanti. Awas kadang-kadang begini, kadang-kadang saya memberikan jawaban diulang lagi karena belum begitu jelas bentuk pertanyaannya. Karena jawaban itu kan kudu sinkron jeung pertanyaan. Jadi tong sampaikan kata nyambung, naon si Ustaz bete nyambung, pugu nanyakeun teh ieu. Maka saya tanya lagi teh supaya nyambung dengan yang dibutuhkannya gitu. Aya patarosan deui. Kuatkan itu. Kuatkan itu, lamun kuatkan ngabagi khobar. Khobar teh aya 3, paling tidak tuh lamun teu kuat atau hiji orang bahas. Ari mubtada maka bagi 2, aya dohir aya domir. Khobar maka bagi 3, lamun teu kuat atau orang hiji we atuh. Hijinya siap, urang bagi heula, urang bagi uang bulat teh skemana. Ieu tiasa dihapus ieu. Awas saya ulang, urang ngaji lain jeung batur sekali deui. Ketika jawabannya can nyara rambung, berarti antara pertanyaan dan jawabannya can sinkron teh. Berarti diulang-ulang kembali. Kadang-kadang pertanyaan teh kaharti lah mesti ulang pertanyaan 5 kali karena kaharti. Berarti itu pertanyaan rudet dah. Pertanyaannya rudet. Siap orang pembagian khobar. Sok, pembagian khobar. Sekedik deh lah. 10 menit deh lah. Pembagian khobar. Pembagian khobar mubtada terbagi 3. Khobar mubtada teh aya 3.
Iyalah langsung dina skemanya. Duduk salah nulisna gitu. Terbagi 3. Atau yang dibacakan gambarna ieu. Mufrodun sok terbagi 3, tulis ke bentuk tulisan ke skemana terakhir, terbagi 3, 1 mufrod, 2A disebutnya 2A sebab 2 mah ya 2A sareng B, 2A 2A nanti 2B gitu. Jadi khobar terbagi 3, 1 non mufrad, nu kedua 2A jumlah fi'liyah. 2A non jumlah, lihat jumlah terbagi 2 ada fi'liyah. 2A jumlah fi'liyah. Nomor 2A jumlah non fi'liyah. Oh, kan kebagi 2 jumlahna. 2A jumlah fi'liyah. Kartos 2B jumlah ismiyah. Sok nomor 2 lah 2A. 2A jumlah fi'liyah, 2B jumlah ismiyah. Kayak orang rinci hiji-hiji. Atau langsung digambar wae kieu. Tak kieu teh gambaran teh kieu. Jadi kabagi 3 aya mufrad, aya jumlah, aya syibhu jumlah kabagi 2 aya fi'liyah, aya ismiyah. Syibhu jumlah kabagi 2 aya aljaru wal majruru, aya az-zarfu. Tos kieu lah sok strategi lah. Jadi aya 3 ya. Hiji 2 3 khobar teh aya 3 tah gitulah. Jadi untuk nomor 2 dan nomor 3 mah kabagi 2. Orang bahas we hiji lah war mufrad lah. Sobar mah rada rongkah pembagianana ya. Al-jaru wal majruru. Al-jaru wal majruru. Jadi nomor 2 kabagi 2, nomor 3 kabagi 2. Jadi khobar teh aya 3, aya mufrad, aya jumlah, aya syibhu jumlah. Jumlah kabagi 2, syibhu jumlah kabagi 2 gitulah. Nanti kita rinci satu-satu. Tak kede dina Quran khobar teh sakieu. Cukup banyak khobar mah beda jeung mubtada gampang. Dohir dan domir. Az-zarfu pakai zo, az-zarfu. Jadi syibhu jumlah kabagi 2, aya al-jaru wal majruru, aya az-zarfu. Syibhul jumlati. Syibhul pakai ha ageung. Syibhul jumlati kabagi 2, al-jaru wal majruru sareng zorob. Zorob
Patah kedah dibagilah kayak langsung we dikitukeun. Ya mufrodun. Kewe langsung aya drop makan, aya drop zaman. Urang lebih apik, lebih lalaunan rangkeun khobar mah. Insyaallah wengi ayeuna urang ngabahas khobar nomor kahiji nya. Kadua katilu mah deui urang lalaunan. Hah? Ismiyah. Mana? Jumlah kabagi dua, piliah dan ismiyah. Kan jumlah teh dua geningan piliah dan ismiyah. Berarti si khobarnya berupa jumlah piliah, si khobarnya berupa jumlah ismiyah gitu. Insyaallah lah mau anu hese insyaallah kelalaunan dina waktuna lalaunan. Urang bahas hiji heula wengi ayeuna war mufrad. Nah buat ayeuna hiji da gampang nomor hiji mah. Al jaru wal majruru. Teu katembong da mah titikna jauh-jauh tinggi itu mah. Shibhul jumlati. Da kurang foto nu diserina HP ninggalna. Kurang jelas mah. Az-zarfu sakali deui cerewet deui sing dugikeun ka tiasa diajarna ku kituna sing naonnya sing aya komunikasi dengan guru ketika terjadi kesulitan da ngaranna diajar makan teu caang terus aya hesena aya rudetna teh komunikasikan. Kaupat nah. Oh nya nu kaopat. Da tilu sareng opat makan teu tiasa dipisahnya. Mubtada sareng. Ya, dina kaopat lamun dina angka mah tah gitu. Ya, kaopat. Atos siapa orang bahas dia khabar mufradnya dah gampang emang gampang. Kenapa gampang? Dah sudah disampaikan dari awal juga. Sok nomor hiji khabar mufrad ya. Khabar mufrad adalah khabar mufrad adalah awas ya, tong kagambar mufrad musana jama, awas. Ieu mah tuh jadi istilah. Kan aya mufrad aya musana jamanya. Jangan terpikir ke sana, kuatkan dengan definisi. Khobar mufrad adalah khobar yang terbentuk. Khobar mufrad adalah khobar yang terbentuk dari satu kata saja. Tah eta tah definisina tah. Khobar mufrad adalah khobar yang terbentuk dari satu kata saja. Teruskeun. Sekalipun kata tersebut mengandung makna atau arti. Sekalipun kata tersebut mengandung makna atau arti, musanna atau jama. Musanna atau jama. Heup, da gampang diterangkeun mah. Ieu teh dihapus borna. Biasa dihapus ya. Ya, kurang hapus lah. Sekalipun kata tersebut mengandung makna atau arti musanna atau jama, ngaranna nu kitu khobar mufrad. Siap, kurang contohan siap.
Sok beli bade di serat lah contohna mangga ke orang terangkeun. Sok serat weh lah contohna badagah me arawas tah me teu kudu maju tah. Terbentuk Oh, brek maju tulisan sakieu. satu kata saja. Meskipun kata tersebut Mengandung makna mengandung makna atau arti busana atau zaman. sok serat lah cakap dugi ka dia materina orang terangkeun. Huwa muslimun, huma muslimani, hum muslimuna. Terus sekalipun kata tersebut mengandung makna atau arti Mengandung makna atau arti musana atau jamak. Duh, naon itu? Sekali tersebut bisa namanya Sekalipun kata tersebut mengandung makna atau arti musanna atau jamak. Mufrad ngaranna. Musanna atau jamak. Sok saratlah contohna ke orang terangkeun cekaplah materina dugikeun ka dieu. Insyaallah rebo minggon payu dalam diajar khobar nomor kedua insyaallah. Pada taraweh ada malami taraweh lagi pada taraweh. Tak tarawehna di dieu we atuh. Ada salami Ramadan hungkul. Huwa muslimun, dia seorang muslim. Huma muslimani, dia dua orang muslim. Hum muslimuna, mereka orang-orang muslim. Harus sampai bisa, supaya bisa untuk diri sendiri dan bisa untuk mengajarkan kepada orang lain, karena bahasa Arab itu sangat dibutuhkan dan cara mengajarnya pun metode yang betul-betul sangat dibutuhkan juga di masyarakat itu. Jadi saya berharap antum kader jadi penerus yang mengajarkan nantinya. Sudah? Sekarang perhatikan. Yang pertama, khobar itu terbagi 3. Khobar di Quran nanti kita buktikan ada 3. Mufrad, jumlah, syibhul, jumlah. Sekarang malam ini kita belajar khobar yang nomor pertama, khobar mufrad. Apa khobar mufrad itu? Khobar yang terbentuk dari satu kata. Lihat, huwa muslimun, muslimun khobarnya. Huma muslimani, muslimani khobarnya. Hum muslimuna, muslimuna jadi khobar. Lihat, satu kata tidak? Ini satu kata, sekalipun mengandung makna musana atau jamak, bukan dilihat dari musana dan jamaknya, dilihat dari satu katanya, maka disebut khobar mufrad. Paham? Sebab nanti kalau jumlah bukan satu kata, fi'il, fa'il, 2 kata, fi'il, naibul fa'il, 2 kata nantinya. Kan nanti nomor 2 khobar jumlah. Kalau jumlah itu kan 2 kata, fi'il, fa'il, fi'il, naibul, ini mah satu kata. Ari Ustad mufrad kumaha, iya makan musana. Musana teh artinya. Mufrad itu dilihat dari banyaknya kata. Jama itu artinya. Disebut mufrad pada satu kata. Paham? Huma muslimani. Mana khobarnya? Muslimani. Mufrad jumlah. Mufrad jumlah. Banyak mufradkan musana. Musamana artinya. Musana ma artinya.
disebut mufrad mah lain ditingali tinu arti, tapi dari banyaknya kata yang digunakan. Satu kata tidak? Satu kata tidak? Jangan dilihat dari banyaknya, jangan lihat dari arti. Satu kata ngaranna khobar mufrad. Nu kitu teh di ngaranan we khobar mufrad. Ustaz mongko khobar mufrad tapi muslimuna jamak mudakar. Jamak mudakar mah artinya disebut mufrad mah yen kacap muslimuna teh satu kata. Disebut we khobar mufrad. Betul, bukan mufrad isim yang 9 lawan musana dan jama. Maka diberikan takrif, definisi, ugeran, batasan. Mufrad adalah yang terbentuk dari satu kata saja, sekalipun kata tersebut mengandung makna musana atau jama. Anger we ieu teh ngaranna khobar mufrad. Keun ari mah puguh da mufradin. Wah, aya khobar musana. Jadi disebut khobar mufrad teh lain mufrad musana jama. Lain disebut khobar mufrad teh lain mufrad musana jama, tapi terbentuk dari satu kata. Lihat muslimani khobarnya bukan itu. Muslimuna khobar bukan. Satu kata tidak. Kagok kurang buat bandingan sedikit coba lihat. Mana sepedona? Sedikit ya, hanya bandingan sedikit. Huwa lah. Huwa qatala kafiron. Dia itu telah membunuh seorang kafir. Kan ai kafiron mah ada objek tong dirudetkeun ku kafiron. Kafiron mah dibaca mansub huwa. Huwa mubtada bukan? Sami jeung ieu. Berupa domir ya. Mana khobarnya? Qatala. Ingat qatala fil madi? Qatalu. Di dalam qatala ada huwa tidak? Di dalam qatala kan ada huwa wa fa'iluhu. Domirun mustatirun fihi jawazan tagiruhu. Lihat, satu kata dua kata. Satu kata dua kata qatala. Qatala satu kata dua kata. Dua fi'il dan fa'il. Maka dia tidak pantas disebut khobar mufrad. Dia mah khobar jumlah nantinya. Lihat dua kata, ada qatala, ada huwa. Walaupun huwanya mustatir, tetap kan disebut wa fa'iluhu domirun mustatirun. Ini bukan mufrad. Qatala mah dua kata, qatala dan fa'ilnya huwa. Kalau ini dua kata bukan. Kalau mau mengatakan dua kata, kata yang pertama mana? Kata yang kedua mana? Satu kata. Kalau ini dua kata, kata yang pertama qatala, kata yang kedua huwa mustatirun fihi di dalam. Ya, ari huwa di dieu mah fa'il, ieu mah mubtada. Ari huwa di dieu mah fa'il nu nyumput, kartos teh. Ieu mah mubtada. Mustatir itu. Iya, ieu mah kan mustatir. Dibuang naona? Ari huwa mah bukan dibuang, da maka tingali. Oh iya. Ya, kalau huwa ini dibuang, huwa depan. Huwa depan dibuang berarti kembali jumlah fi'liyah. Fi'il apa? Fa'il. Jadi jumlah fi'liyah bukan ismiyah lagi. Ari huwa nu nyumput tina qatala mah bisa dibuang ya. Tapi kalau huwa di depan bisa dibuang. Ketika huwanya dibuang jadi qatala kafiron, berarti jumlah fi'liyah namina. Tetapi dia telah membunuh seorang kafir. Jadi huwa nu dilebet qatala mah tong diterjemahkeun. Dia itu wah nih sok lebay. Atas we dia telah membunuh seorang kafir. Ini maksud saya hanya membandingkan ya yang lebih paham mufrad gitu. Bukan ingin mengajarkan jumlah fi'liyah, bukan. Ya mufrad mah satu kata, iya mah dua kata. Kalau ini mau dikatakan dua kata, sebutkan tanggung jawab kata pertama nu mana? Kata kedua yang mana? Tapi kalau di sini dikatakan dua kata, yang pertama qatala, yang kedua huwa di dalam, memang dua kata itu. Ingin menekankan khobar mufrad,
bahwa mufrad lain lawan musana jama terbentuk dari satu kata. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Humul muflihuna tergambar jumlah ismiyah bukan? Humul muflihuna, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jumlah ismiyah bukan? Tahu apa arti mana? Ada tersusun dari mubtada dan khobar mana mubtadana? Hum, dohir domir. Domir naon namina? Munfasil. Mana khobarna? Al muflihuna, mufrad jumlah siwa jumlah. Tahu dari mana mufrad? Satu kata. Muflihuna ada dua kata di mana? Muflihuna itu satu kata. Kapaham? Kepulah. Insya Allah minggu depan kita akan ulang kembali ya. Insya Allah akan PR-nya PR. PR-nya teruskan ya. Ya kan 6, semuanya 14 ya. Ya kuana dibacakan. Kayak kuantum tulis. Huwa muslimun, huma muslimani, hum muslimun. Nah dia, hiya muslimatun, paham? Huma muslimatani, hunna muslimatun, anta muslimun sami, antuma muslimani, hum antum muslimuna, anti muslimun, antuma muslimatani, antunna muslimatun. Ana dua, anak muslimun, anak muslimatun. Nahnu muslimuna, nahnu muslimatun. Perna itu khobaran perna. Nah dua-dua mah orang pertama hunkul. Da orang pertama mah bisa laki bisa perempuan. Lianti eta mah nya hiji atuh. Bade dua kumaha mah tiasa. Untuk pelatih ngadrawkeun. Apa cekapulah orang istirahat di luar insyaallah. Jadi